Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Lea kali ini mau ngomongin soal viral sorotan turis. Benarkah Bali tak seindah itu? Nah, apa sih yang ada di bayangan kamu ketika mendengarkan kata Bali atau Pulau Dewata? Apakah keindahan alamnya, masyarakatnya yang ramah, sampai makanannya yang enak? Julukannya aja Pulau Dewata ya, pasti deh yang dibayangkan itu yang bagus-bagus, syurga gitu. Kayak pantai pasir putih, bersih, nan jernih airnya. Bali juga jadi salah satu tempat wisata andalan dari pemerintah Indonesia. Tapi belakangan Bali viral loh, bukan soal keindahan lingkungannya tapi soal kondisinya yang gak sesuai ekspektasi. Hal ini diungkap seorang turis asal Inggris yang viral di media sosial TikTok. Dia menunjukkan pantai-pantai di Bali seperti Canggu, Seminyak, Kuta, dan Legian yang dipenuhi bungkusan sampah, wadah plastik, dan botol-botol kosong. Padahal nih, pemerintah Bali tuh udah menerapkan kebijakan retribusi sebesar $10 Amerika Serikat atau setara dengan Rp150.000 bagi turis-turis asing. Meski nggak semua turis patuh bayar retribusi, tapi angkanya nggak main-main loh. Seminggu berlaku aja udah dapat Rp9,1 miliar. Nah, kalau sesuai tujuan pemberlakuan retribusi sih, katanya buat ngejaga lingkungan ya. Tapi kok masih kotor ya? Duh, kita cari tahu aja deh. Tapi setelah komen netizen plus 62 berikut ini. Yang pertama komentar @FelixXX, Bali's today's biggest problem. @GovXX, ketika harus bayar Rp350.000 untuk pakai tempat ini, Pantai Sabah buat foto prewedding, kemudian ini terjadi. Lautan sampah di mana-mana, malu jadi orang Bali, celetuk asistenku. Salut sih sama fotografer sebelah yang masih semangat moto di antara sampah. Lanjut @XChairXX. Saya juga kalau moto di pantai lebih banyak ngedit nge-remove sampahnya daripada orang-orang yang pada berenang di belakang. @TFXX. Tanpa melasti pun emang udah banyak sampah di sana beli, deket rumah nih. Pengunjungnya emang kebanyakan gak tahu etika. Lanjut @ArdiUtamaXX. Coba datang ke Nusa Penida juga kak, Tegalan, kebun, penuh sampah. @K4MXX. Saya sudah hampir 30 tahun tinggal di Bali dan bisa merasakan betapa bedanya Bali yang dulu dan yang sekarang. Semua akibat kurangnya kesadaran masyarakat Bali akan kebersihan. Tapi kalau diingetin, kita yang dicap warga tamu ini pasti disuruh out dari Bali. Unfixed lah. @MbakXX. Cepet dibersihin dah itu sebelum jadi kayak Bantar Gebang. @BlackXX. Sedih liatnya. Mungkin Pemda juga perlu menyiapkan tong sampah dan tanda serta denda untuk yang buang sampah sembarangan. @menatap_XX. Katanya ajak Bali, buang sampah aja masih sembarangan. Menjaga Bali, mulai dari buang sampah yang bener aja dulu. @RizkyXX. Pernah ngobrol sama siapa lupa udah lama. Intinya Bali ini punya bom waktu. Kalau dua masalah ini gak serius ditangani, yang pertama macet, yang kedua sampah, Bali mungkin terlalu lebar. Denpasar dan Bandung sih. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Ingat gak sih beberapa waktu lalu Bali itu sempat diterpa persoalan over-tourism alias kondisi di mana jumlah wisatawan di sebuah destinasi wisata dianggap terlalu tinggi atau berlebihan. Nah, apa nih hubungannya dengan sorotan turis tadi yang menyoroti soal sampah yang berceceran itu di pantai-pantai Bali? Kalau kata Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia ICPI, Azil Azahari, overtourism itu jadi salah satu penyebab banyaknya masalah lingkungan di Bali. Nggak terkecuali persoalan sampah. Lengkapnya kita obrolin aja kali ya. Belakangan kan viral soal kasus turis yang protes gitu Pak. Ternyata Bali tidak seindah bayangannya dia gitu. Nah kalau Bapak melihat kasus ini gimana sih Pak? Kan mengingat sebenarnya kemarin itu Bali sempat ditimpa kasus soal overtourism itu ya Pak. Apakah ini memang salah satu dampaknya gitu Pak? Iya, pertama sekali bahwa kita harus sadar bahwa paradigma pariwisata di Indonesia
di dunia lah, barangkali termasuk Indonesia, sudah terjadi pergeseran. Nah, yang pertama sekali itu sebelum tahun 1980 itu yang kita sebut mass tourism atau quantity tourism. Jadi berdasarkan kepada jumlah wisatawan itu dihitung jumlahnya. Nah, disinilah terjadi perkembangan yang diinginkan oleh wisatawan. Jadi perilaku wisatawan juga bergeser juga, yaitu mereka menginginkan 3S juga. Kalau mass tourism itu sun, sand, and sea, 3S. Nah, waktu quality tourism itu serenity, ketenangan diri, kemudian spirituality, ketenangan batin, dan sustainability. Jadi keberlanjutan dari pariwisata kita. Nah, tetapi setelah 2020 terjadinya COVID ataupun pandemik COVID-19, itu kita sudah masuk kepada customized tourism, sudah bergeser. Nah, disinilah menginginkan perilakunya itu wisatawan menginginkan yang special interest, paradigmanya, kemudian small in size, jumlahnya juga kecil-kecil, dan science and technology in tourism. Nah, di over tourism inilah ada 3 hal saya rasa yang terabaikan. Pertama, tidak menghitung kita kepada kapasitas ataupun kapasitas terpasang daripada wisatawan itu berapa sih. Ya, sebenarnya secara teori disebut physical carrying capacity. Jadi kapasitas terpasang dari wisatawan itu berapa sih jumlahnya? Itu harus ada. Nah, jumlahnya setiap misalnya di Sanur harus berapa, di Kuta harus berapa, di daerah destinasi harus berapa. Nah, kita kan mengabaikan itu, menginginkan supaya jumlahnya banyak. Nah, kemudian kita mengabaikan juga time and motion studies. Jadi pergerakannya itu juga harus dihitung. Kalau jumlahnya ke sana tidak boleh di stop masuk misalnya. Ada satu misalnya Pantai Pendawa, itu kalau sudah jumlah sekian tidak boleh masuk lagi. Nah, itu hitungannya time and motion studies. Jadi itu ada hitungannya semua. Kemudian terjadi banyak wisatawan juga yang backpacker yang datang sehingga mereka juga mencari mata pencaharian di kita. Timbullah masalah sosial, ekonomi. Kemudian yang diperparah adalah terabaikannya lingkungan kita. Karena itu sudah tidak terjaga. Padahal tadi kita sudah menganut serenity, ketenangan diri. Mereka wisatawan itu ingin diri, ketenangan batin dia, spirituality, dan sustainability, keberlanjutan. Akhirnya sustainability ini tidak berjalan. Nah, artinya apa? Karena kita sudah tidak menganut lagi bio-eco-based tourism. Jadi artinya apa? Bio-eco-based tourism itu harus diperhatikan adalah unsur manusia, keseimbangannya, flora, yaitu tanaman, dan juga tanaman dan fauna binatangnya. Jadi keseimbangan dari ketiga hal tersebut. Oke, Ya, Pak, ini kan yang jadi sorotan dari wisatawan asal Inggris ini kan adalah sampah gitu ya Pak. Di pantai-pantai itu banyak sekali sampah kata dia. Nah, kalau dari Bapak sendiri melihat kondisi lingkungan di Bali dulu dan sekarang tuh seperti apa Pak? Apakah memang lebih buruk dan itulah tadi. Harusnya ekoturism kita itu sudah meningkat. Ini disebut bio-eco-based tourism. Nah, jadi bahwa manusia ya dengan ininya bahwa tanaman kita kemudian binatang juga harusnya ini dan juga tadi akibatnya tadi termasuk tadi waste produknya, jadi apa garbage, sampah dan sebagainya. Karena eko kita sudah terabaikan, itu disebut karena sustainability, keberlanjutannya sudah terabaikan. Nah, sehingga hal-hal kebersihan ya harusnya kan dulu sangat bersih. Saya kira ya mungkin sebagian masih bersih ya di kota, di bandara oke. Nah, tapi kalau sudah masuk ke destinasinya ini yang jadi masalah karena keseimbangan tadi manusia, flora, tanaman, tumbuh-tumbuhan dan fauna binatangnya itu sudah tidak berjalan lagi gitu. Padahal dulu terkenal dengan subaknya ya, dengan agriculture-nya itu kan sangat dipelajari orang benar ya, bagaimana irigasinya dan sebagainya dan bersih sekali. Dan inilah betul saya percaya karena dampak daripada human flow tadi itu ya kembali karena over tadi ya kita tidak jera juga, security itu sudah terabaikan lagi. Jadi karena pandemik lewat ya lewat saja, padahal itu kan harus kita jaga. Kebersihan itu kan mutlak sekali. beberapa waktu lalu kita kan sempat ngomongin soal pengenaan retribusi gitu ya Pak, 150.000 ke turis asing gitu. Nah kan kalau melihat aturan yang dibentuk itu kan untuk ya menjaga lingkungan. Nah tapi ini malah setelah diterapkan ada protes soal kok kotor gitu ya. Berarti apakah memang uang retribusi itu tidak bermanfaat gitu Pak jatuhnya atau kurang?
kesalahan membuat kebijakan gubernurnya. Masa kebersihan harus dibiayai oleh si turis? Itu kan Pemda kan, tanggung jawab Pemda kan, pemerintah daerah kan untuk bersihin. Kitanya sendiri kan. Jadi seolah-olah pemerintah daerah kita tidak sanggup lagi untuk menjaga kebersihan sehingga harus dipungut. Padahal tetap saja apakah masuk kepada untuk kebersihan juga tidak kan. Jadi itu sebenarnya tidak ada hubungannya antara retribusi dengan kebersihan kita. Nah, kebersihan itu kan kembali kepada sifat kita kan, kepada orang-orang kita baik pelaksana segala macam. Nah, saya pernah membuat suatu research gitu bahwa saya berikan kepada mereka datang, oke, saya berikan Anda ini tempat sampah ya, bawa plastik. Kalau Anda bawa pulang banyak nanti sampah, ya kami akan berikan hadiah. Loh, itu bagus sekali tuh jadinya. Akhirnya yang membersihkan itu semua kita gitu. Nggak usah bertugas gitu. Nah, kita juga ikut wisatawan itu ikut membersihkan, ya itu tanggung jawab kita. Pak Azril, tapi kalau Bapak melihat sendiri dari pengelola pariwisatanya gitu ya, apakah mereka sebenarnya sudah punya perspektif lingkungan atau perspektifnya masih duit aja gitu? Saya nyebut pemerintah daerah itu kan termasuk stakeholders ya. Karena pemerintah pusat nggak bisa apa-apa, karena yang punya destinasi itu kan daerah. Betul nggak? Yeah. Ya kan? Yang punya destinasi itu kan di daerah. Jadi baik bupati, baik wali kota maupun gubernur juga nggak punya wilayah. Yang punya wilayah terbagi itu kan semuanya bupati maupun wali kota. Mereka itu. Nah, mereka inilah yang bekerja sama dengan stakeholders. Jadi stakeholders itu jangan menganggap enteng biasa saja. Sudah ada pemberlakuan retribusi, ya udah mereka tidak melaksanakan, tidak boleh. Itu sebenarnya bukan diretribusinya. Kalau menurut saya nggak usah retribusi. Ya mari saja. Bagi Anda yang membawa sampah kepada kami akan berikan suatu reward. Kami bisa memberikan souvenir yang bagus gitu. Wah, kan mereka kan senang, wah jarang itu kan terjadi. Jadi mari kita didik bersama bahwa kebersihan itu juga kepada stakeholders. Pak, tapi kalau Bapak sendiri mencatat persoalan lingkungan apa aja Pak yang terjadi di Bali dan ini harus dianggap serius gitu? Yang pertama tadi adalah sampah, itu jelas ya. Karena sampah itu dengan kita membeli minuman ya, terutama minuman dan makanan itu kan waste product ini kan banyak sekali. Nah, menjaga ini bagaimana? Nah, kebijakan ini yang harus dilaksanakan. Di samping tentu juga kebersihan yang sudah ada. Kalau dari pasar, tentu sampah pasar tentu bisa diapakan oleh tata kota gitu ya. Bisa. Tapi kalau di destinasi-destinasi ini kan yang diakibatkan oleh gitu kan, baik alam, misalnya yang banyak kejadian itu kan sampah yang datang dari laut. Nah, juga ada itu yang ke pantai dia. Jadi karena ada ombak dia di laut, orang banyak membuang di sampah saja, itu mungkin sifat dari kita, dari kapal-kapal kita juga tidak benar barangkali membuang sampah. Nah, itu jauhnya tuh ke pantai. Nah, ini juga jadi bukan hanya yang didapatkan oleh wisatawan ataupun pengunjung saja. Nah, itu juga oleh yang datang dari laut juga. Nah, kemudian kita barangkali jangan hanya menyebut menjadi wisatawan saja, harusnya disebut visitors. Visitors itu adalah pengunjung. Pengunjung terbagi dua. Satu turis yang dia nginap dan juga ada yang tidak nginap, dia balik hari. Nah, terutama yang lokal itu kan dia tidak nginap, mungkin dia balik lagi kemana gitu. Nah, ini juga banyak yang harus kita perhatikan. Jadi harusnya visitors, jadi bukan wisatawan saja, pengunjung juga bisa membuat sampah-sampah ini tadi. Nah, kita harus menjaga. Nah, ini harus kita didik dari diri kita sendiri. Bahwa kita harus menjaga sampah, jangan membuang dulu. Kalau perlu sampah itu kita kantongin. Nanti kalau tempat sampah baru kita buang. Dan mungkin yang harus digarisbawahi itu harus diajarkan ke semua pihak, baik pengunjung, pengelola, dan pemerintahnya gitu ya Pak ya? Iya betul, jadi pengelolanya pemerintah daerahnya juga ya termasuk pengunjung, jadi sama-sama. Jadi kebersihan itu tanggung jawab kita bersama. Nggak usah dibebankan membayarkan uang retribusi, itu mari sifat kita membayar ya seolah-olah mereka ya udah kalau kotor bukan tanggung jawab saya karena sudah saya bayar kok, ya kan? Nah, betul tuh, jadi betul sifat dari wisatawan atau visitors tadi menyatakan bahwa ini kenapa demikian, kan saya sudah bayar. Nah, kenapa kotor katanya? Jadi itu udah. Nah, itu yang salah. Jadi harusnya bukan dari pembayarannya itu. Bahkan kalau dia membawa sampah pada kita, edukasinya ya oke, kita berikan souvenir. Berapalah harga souvenir? Tapi sifat kebersihan itu datang dari diri kita. Dan bahwa kita juga sebagai pengelola, stakeholders juga mengajarkan kepada mereka. Oke, terima kasih banyak. Good luck. Kita bilang Anda telah menjaga kebersihan destinasi kita.
kami berikan Anda reward nih dia, suatu oleh-oleh souvenir. Wah, mereka kan hebat sekali kan merasa begitu. Jadi itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, apakah ini sudah dididik ya? Nah, kita kan mengejar jumlah. Ya, karena mengenai jumlah tuh ya begitulah semuanya. Akhirnya semuanya terabaikan. Bukan dia length of stay-nya yang lama dan spend of money-nya mereka yang banyak. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya kan. Nah, ini yang barangkali konsep pariwisata. Jadi konsep pariwisata itu selalu pada traveling-nya saja. Nah, ini salah juga. Tapi respect-nya juga kan ada. Terima kasih, Pak. Oke, good luck ya. Iya, terima kasih, Pak. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Pada perayaan Minggu Paskah kemarin, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjadikan 31 Maret sebagai Hari Visibilitas Transgender. Sontak keputusan ini menuai pro kontra lantaran bertepatan pada hari Minggu Paskah. Salah satu kritikan dilontarkan lawan politik Biden, Donald Trump, yang menganggap Biden tidak menghormati hari besar keagamaan. Tapi di sisi lain, Biden menetapkan Hari Visibilitas Transgender demi mengangkat kehidupan dan suara kelompok transgender di seluruh dunia. Biden juga menyerukan penghentian kekerasan dan diskriminasi terhadap seluruh transgender, non-konformitas gender, hingga non-biner. Perayaan Hari Visibilitas Transgender pada 31 Maret sudah diperingati sejak tahun 2009, dipelopori oleh organisasi advokasi kaum muda yang berbasis di Amerika Serikat, Trans Student Educational Resources. Kementerian Kesehatan Jepang menginspeksi pabrik farmasi Kobayashi di Wakayama pasca kasus kematian usai mengkonsumsi suplemen diet Benikoji Cholesterol Help yang diiklankan mampu menurunkan kadar kolesterol LDL. Sampai saat ini, pemerintah Jepang belum bisa mengkonfirmasi penyebab kematian korban dan hanya mengeluarkan dugaan suplemen mengandung Benikoji atau beras yang difermentasi dengan ragi merah. Begitu pula puluhan produk lain yang mengandung Benikoji termasuk pasta miso, biskuit, dan saus cuka. Kementerian Pariwisata Arab Saudi mengumumkan rekor baru spending money atau uang yang dihabiskan wisatawan selama 2023. Saudi mencatat belanja tertinggi pengunjung inbound sebesar 135 miliar rial Saudi. Angka ini meningkat dibandingkan 2022 sebesar 94,5 miliar rial Saudi. Sedangkan belanja pengunjung outbound naik 86,9 miliar rial Saudi dibanding 2022 sekitar 34,9 miliar rial Saudi. Sekedar info nih, 1 rial Saudi itu senilai 4.226 rupiah. Kementerian Pariwisata Saudi mengatakan peningkatan perbelanjaan pengunjung terjadi di tengah surplus tingkatan kunjungan ke negaranya. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Lantas bagaimana nih caranya mengembangkan pariwisata di Bali tanpa harus ngorbanin lingkungan, tapi tetap bisa memenuhi ekspektasi wisatawan? Yuk kita ngobrol bareng Direktur Indonesia Ecotourism Network, Ari Suhandi. Aku mau tanya terkait dengan ini nih Pak, persoalan yang viral di Bali karena turis asal Inggris ini kalau kata dia Bali itu tidak seindah bayangannya gitu Pak, karena dia menunjukkan banyak sampah-sampah gitu ya. Pertama mungkin gimana sih Bapak melihat persoalan ini dan apa gitu Pak yang menjadi penyebabnya? Ya, persoalan sampah itu klasik sebetulnya ya. Jadi kalau kita bicara destinasi pariwisata, sampah sudah menjadi bagian yang harus terus-menerus diedukasi ke semua pihak. Tidak hanya turis, tidak hanya host, semua pihak. Jadi memang itu sampah sendiri kalau untuk Bali ada dua tipe ya. Satu sampah kiriman ya. Kalau kita bicara laut itu selalu saja dengan musim-musim tertentu itu punya kiriman-kiriman sampah karena dia berputar. Yang kedua memang sampah dari kegiatan masyarakat dan juga kegiatan pariwisata tentunya. Nah, khusus untuk kegiatan pariwisata ini harusnya bisa dimitigasi, bisa diantisipasi dan termasuk juga dengan kegiatan masyarakat. Saya pikir pengelolaan sampah yang sampah menjadi manfaat dan berfaedah itu sebetulnya kita sudah cukup banyak ya contoh yang baik. TP3SR itu beberapa semua banyak sebetulnya best practice-nya dan seharusnya sih kita mampu. Jadi itu harus dilakukan menurut saya dua jalan. Yang pertama kampanye tentang sampah itu sendiri, Mbak Lea, itu harus terus-menerus, nggak bisa berhenti, nggak hanya
keberhasilan pada saat sampah itu datang atau sampah itu banyak. Jadi itu harus menjadi lifestyle, menjadi habit, dan itu harus didukung dengan kebijakan. Jadi itu yang pertama. Kalau bicara pengelola daya tarik, misalnya pengelola pantai, pengelola daya tarik wisata, itu juga harus ditekankan. Ini pentingnya kelembagaan dari si daya tarik. Dan itu biasanya setiap daya tarik kalau didorong dengan kebijakan dari pemerintah daerahnya, misalnya itu diharuskan saja wajib untuk ada code of ethics misalnya. Code of ethics itu both code of ethics untuk wisatawan dan juga standard operation procedures untuk host atau tuan rumah atau sebagai pengelola. Jadi ini harus totalitas ya sebetulnya. Nah, kita nih sebenarnya kesadaran untuk memisah di satu tempat itu kalau kita lihat sebenarnya sudah jalan, airport ada jalan, tetapi pada saat pengepulan lagi itu belum terpisahkan. Jadi menurut saya PR terbesarnya justru di ujung, di pengolahannya sendiri, karena sebenarnya menurut saya dengan kemajuan teknologi harusnya kita mampu mempercepat tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan, kesehatan sampah ini. Jadi saat ini sebetulnya kita juga harus di promotion itu, kita tidak hanya saja menampilkan foto yang bagus, misalnya video yang bagus, tapi sebetulnya menurut saya kita juga harus promosi yang bertanggung jawab. Jadi memberikan fakta bagus, tapi in a certain time gitu, di waktu-waktu tertentu ini akan ada situasi yang dihadapi sehingga orang tidak kecewa. Oh, berarti bisa dikatakan Bali ini nggak boleh promosinya tuh overrated gitu ya? Bukan nggak boleh, tapi saya kira kita udah harus shifting more to responsible promotion ya. Responsible promotion itu kita juga membicarakan informasi based on fakta, pada beberapa fakta tertentu kan pada musim angin tertentu ya di lautan itu kan pasti ada sampah-sampah kiriman, itu harus terinformasikan. Oh ya, tadi Bapak mengatakan kalau Bali ini berarti membutuhkan kebijakan. Nah, kebijakan seperti apa Pak yang perlu dibuat gitu, dan gimana juga menyadarkan masyarakat dan turis supaya mereka nggak cuma berwisata tapi harus sadar juga loh bahwa kita harus menjaga lingkungan gitu misalnya. Ya, yang pertama saya pikir Bali, seingat saya gubernur sudah keluarkan peraturan untuk bicara plastic waste ya, itu seingat saya. Tapi kan kebijakan saya tidak cukup, itu kita harus ada prakteknya. Menurut saya juga harus dilihatnya begini, bagaimana dengan teknologi yang ada, tadi saya katakan dengan kemampuan teknologi informasi, teknologi yang digital, kemudian juga kita lihat best practice yang sudah banyak mengolah sampah, justru harus fokus di sana, menjadikan sampah itu, saya balik ya cara berpikir, jadikan sampah itu sebagai daya tarik, tetapi dengan mengolah sampahnya dengan baik, kemudian baik dari hulu ke hilirnya, mulai dari katakan collecting dari sampah-sampah mulai dari restoran, dari hotel, juga dari daya tarik, itu diperhitungkan. Saya pikir itu sudah harus ada research khusus, kemudian cari jalan keluarnya, ada land-nya, memang dikerjakan, dan itu bisa menjadi uang dan orang visit to look bahwa ada effort. Jadi gini, masalah lingkungan itu kan nggak berhenti satu kali begitu Anda respon. Tapi masalah lingkungan itu masih bisa terus menerus, sehingga setidaknya ada effort kita, usaha kita itu yang diapresiasi. Pak, ini kan sebenarnya beberapa waktu yang lalu itu kan pemerintah di Bali sudah menerapkan retribusi 150.000 untuk turis asing gitu ya, yang katanya salah satunya untuk merawat lingkungan gitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri mungkin melihat sebenarnya pengembangan pariwisata ke depan seperti apa sih yang mungkin bisa lebih peduli terhadap lingkungan, lebih menjaga atau ramah terhadap lingkungan gitu? Ya, itu harus di-start dari the information that we offering. Jadi pada saat kita, tadi yang saya bilang promotion responsible itu salah satunya itu. Pada saat kita promote is not only the good things, tapi apa yang turis harus
ikut berpartisipasi melakukan. Jadi itu kan sejalan nafasnya dengan ekoturism misalnya. Jadi orang diajak untuk melihat tadi saya katakan. Jadi upaya kita combating problems tadi itu harus diangkat, Mbak, ke permukaan, di showcase. Dan ini yang kurang menurut saya. Jadi orang melihatnya pada saat ada sampahnya di blow up gitu. Tapi sebetulnya upayanya kurang di blow up. Jadi upaya-upaya kecil kalau dikumpulkan di Bali cukup banyak saya pikir. Itu harus di blow up ke sana. Dan nanti ini related dengan dana ya yang baru dirilis. Kalau saya melihatnya sebenarnya dana itu untuk misalnya Malaysia sudah menerapkan sebelumnya kalau kita entering di hotels itu kita di guard charging juga untuk itu. Untuk memang sistemnya mereka saya lihat connected ya cukup baik. Kalau saya arrive, masuk itu kena, tapi kalau saya pindah hotels itu mereka udah tahu. Enggak, jadi artinya sistemnya sudah prepared bagus. Nah yang sekarang ini menurut saya untuk lingkungan itu, ini narasinya. Jadi emang menurut saya nggak sekedar bahwa itu untuk menanggulangi sampah misalnya. Tapi menurut saya yang penting itu ada at least midterm strategy yang di show up. This is what money that you will showing. Tapi kemudian ada progress yang dilihat juga. Jadi ini menurut saya information kita yang harus information effortnya positifnya itu yang harus lebih diperkuat lagi menurut saya. Sebetulnya we done a lot di lokal-lokal, saya lihat sebetulnya banyak juga inisiatif-inisiatif, tapi sekali lagi itu scale-nya di situ. Jadi menurut saya ini harus ada di skala level Bali-nya sendiri yang untuk memikirkan ke sana dan ya mengenai pengetahuan itu pasti saja bertanya biasalah kalau kita masuk kita mau sumbang dipakai buat apa nih kan gitu ya. Pertanyaannya. Jadi sebetulnya itu yang harus di-explain. Jadi nggak bisa sepotong-sepotong pada saat rilis kebijakan itu dan orang tidak tahu. Jadi effort itu yang harus di-showcase di bandara cukup besar misalnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rizwandi. Terima kasih ya Mbak Lea. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Di akhir perjumpaan kita, saya mau ajak Anda menyimak rangkuman berita daerah pilihan dalam WhatsApp Indonesia berikut ini. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari kabar mudik. Mabes Polri mengimbau seluruh masyarakat yang mau melaksanakan perjalanan mudik Lebaran 2024 menitipkan rumah dan kendaraannya ke kantor polisi terdekat. Himbauan ini diumumkan Karopenmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Kata Wisnu, sistem penitipan ini bakal mempermudah pengawasan anggota kepolisian yang bertugas selama musim mudik dan Hari Raya Idul Fitri 2024. Ini juga diharapkan mampu mengurangi angka pencurian selama periode libur Lebaran. Masih soal mudik 2024, Mabes Polri mendirikan 5.784 posko mudik di berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan operasi ketupat 2024. Karopenmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mendetil ada 3.772 posko pengamanan, 1.532 posko pelayanan, dan 480 posko terpadu. Dia meminta masyarakat memanfaatkan posko-posko itu untuk beristirahat. Dia juga meminta masyarakat mengecek kondisi kesehatan kalau selama perjalanan merasa kurang fit di posko-posko mudik tersebut. Lantaran posko mudik tidak hanya menyediakan tempat beristirahat, tetapi juga menyediakan layanan kesehatan. Terakhir ke Semarang, Jawa Tengah. Kadis Penat Brigjen Kristome Sianturi mengatakan sosok prajurit yang viral lantaran melakukan sesi foto prewedding menggunakan 2 tank berpangkat Pratu TLA Tamudisi Lokima Yonkaf 2 atau TC. Kristome mengatakan foto prewedding ini dilakukan di Kecamatan Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Lantaran sang prajurit merasa bangga menjadi anggota TNI dan berkeinginan menampilkan tank sebagai alutsista kebanggaan Korps Kavaleri. Pernyataan ini dikeluarkan Kadis Penat Brigjen Kristome Sianturi setelah dihujani berbagai pertanyaan seputar bagaimana aturan berfoto prewedding dengan 2 tank. Terkait video viral yang memperlihatkan sesi prewedding seorang prajurit, Kristome mengatakan video diambil tanpa izin. Kalau perizinan penggunaan tank untuk berfoto, Kristome mengatakan hal ini diperbolehkan selama sesi pemotretan tidak mengganggu operasional satuan dan mendapatkan izin dari komandan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast kesayangan kamu. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.